Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi para sahabat pembelajar Kampus Desa Indonesia dan sahabat pembelajar psikologi dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita bertemu dalam sesi psikologi kita, sebuah kerjasama antara Asosiasi Psikologi Indigenes dan Kultural HIMSI bekerjasama dengan Kampus Desa Indonesia yang membahas isu-isu psikologi yang ada di sekitar kita dengan bahasa yang ringan dan santai. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Saya ditemani dua Sri Kandi. Saya menyebutnya Sri Kandi. Yang pertama ada Mbak Wenti dari Jogja, dari UGM. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Wenti. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Yusuf. Dan di sebelah saya istimewa juga saya ditemani oleh Bu Ida. Beliau adalah seorang konselor jalanan katanya. Tapi beliau cukup banyak pengalaman terutama menjadi konselor keluarga. Selamat sore Bu Ida. Ya, selamat sore Mas. Oke. Kenapa harus ada dua Sri Kandi yang menemani saya hari ini? Karena temanya ini spesial. Bahasanya sekarang, tapi tema ini akan berdampak 25 tahun yang akan datang. Karena kita mengusung tema Generasi Cemerlang 2045. Wow, itu adalah sesuatu yang sesuatu yang harus kita persiapkan. Karena remaja hari ini 20 tahun yang akan datang akan menjadi pemangku kebijakan di negeri yang kita cintai ini. Jadi sahabat pembelajar sekalian, mari kita ikuti diskusi ini. Anda bisa mengikuti secara live melalui channel YouTube Kampus Desa Indonesia dan bisa menyampaikan pertanyaan di sana atau gabung di link Zoom yang telah kami sebarkan untuk bisa masuk di meeting Zoom kita. Baik, berbicara tentang generasi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Sengaja kami berbincang generasi cemerlang. Kemarin saya membuat abbreviasi sendiri. Cemerlang itu cerdas, merdeka, dan langka. Alih-alih lengkap, tetapi kami memilih kata langka. Karena memang pada akhirnya semua orang yang menjadi pemimpin itu adalah orang yang terpilih dan dia adalah orang-orang yang langka. Nah, mempersiapkan yang cemerlang ini yang seperti apa? Kita akan berbincang langsung dengan Mbak Wenti. Mbak Wenti bisa memberikan sedikit brief tentang generasi muda. Apakah dari tipikalnya dulu, kemudian sejarah yang bisa menjadi model kita untuk menatap masa depan Indonesia yang lebih baik. Monggo Mbak Wenti. Ya, pertanyaan yang besar ya Mas Yusuf ya. Sebenarnya kalau kita melihat generasi muda, seringkali kalau kita lihat kerangka teoritis cara pandang ya terhadap generasi muda itu kan sekarang sering dikenal dengan istilah generasi Y, generasi Z misalnya ya. Jadi ada beberapa term-term tentang generasi, tapi generasi itu sendiri apa mungkin perlu diperjelas terlebih dahulu. Jadi generasi itu kan sebenarnya diawali oleh Mannheim ya, istilah generasi itu sendiri. Nah, Mannheim itu melihat istilah generasi itu merujuk pada satu kesadaran bersama bahwa ada orang-orang yang lahir pada satu lokasi historis tertentu dan adanya perasaan bahwa kita itu memang mengalami satu hal yang sama yang berkaitan dengan konteks historis itu. Nah, mungkin yang ingin saya tegaskan di sini adalah bahwa meskipun pandangan tentang generasi Y, generasi Z atau X, baby boomers itu sudah sangat melekat ya di ingatan banyak orang. Tetapi yang perlu kita lihat kembali adalah bahwa itu adalah potret umum yang seringkali tidak dilihat dalam konteks lokalnya.
Jadi kalau misalnya di Indonesia kita mengenal generasi 98, generasi reformasi. Tapi itu kan jarang ya dibicarakan. Padahal kalau kita melihat pada teori tentang generasi, berarti sebenarnya ada loh pengalaman historis bersama yang dialami oleh generasi 98 yang itu kadang muncul dalam diskurs lokalitas di Indonesia, tapi jarang dilihat dalam kajian ketika bicara tentang generasi muda gitu. Yang lebih banyak muncul saya lihat adalah yang populer generasi Y, generasi Z. Itu Mas Yusuf yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi memang menarik kalau konteks generasi itu ditarik dalam kesatuan pengalaman secara historis. Seperti yang disampaikan tadi, tidak banyak yang mengulik tentang generasi reformasi atau generasi 98. Nah, tetapi kalau kita telaah lebih lanjut ini, Mbak Wenti, memang yang menguat dewasa ini selain generasi X, Y, dan Z, jadi ada sebutannya bahkan di tengah-tengahnya generasi milenial. Nah, kemudian kalau kita memakai istilah yang digunakan oleh Renal Kasali, ada yang namanya generasi strawberry yang menunjukkan mereka hadir pada masa teknologi itu sudah di depan mata. Artinya mereka begitu lahir langsung ketemu gadget. Nah, sehingga mereka memiliki profil-profil tertentu. Nah, ini kalau dalam kacamata psikologi, apakah memang ada pemilahan secara sosio-historis atau bagaimana? Atau memang muncul tipe kepribadian akibat berbeda generasi ini? Iya, tergantung ya. Artinya kita mau melihat dari perspektif di level mana. Kalau misalnya di level individual, itu berarti mungkin kita bicara tentang kepribadian sebagai satu karakteristik individu. Tapi kepribadian generasi seperti halnya beberapa kajian tentang psychological anthropology itu juga bicara tentang karakteristik, tapi karakteristik kelompok. Jadi bisa jadi satu generasi karena situasi politik, situasi ekonomi, situasi sosial tertentu, termasuk berkembangnya teknologi misalnya, itu memiliki beberapa karakteristik tertentu yang itu across different regions, across different context, itu di satu generasi itu sama. Kayak misalnya yang tadi disebutkan Mas Yusuf, ada satu generasi yang istilahnya teknologi itu sudah taken for granted, itu memang dari lahir mereka udah pegang HP misalnya, seperti anak-anak kita gitu ya Mas Yusuf. Nah, tapi apakah itu kemudian selalu menghasilkan generasi strawberry misalnya, yang generasi yang cantik, yang seperti, kalau nggak salah saya memahami ya, generasi yang sepertinya di permukaan itu sangat cantik tapi sebenarnya rapuh. Menurut saya tidak selalu gitu. Mungkin ada sebagian yang seperti itu, tapi not always. Dan itu semua juga perlu kita lihat dalam konteks seberapa intensitas penetrasi teknologi dalam kehidupan mereka. Mungkin kalau anak-anak muda yang di wilayah urban itu dengan akses internet yang tinggi dan bagus, techno-savvy generation dan karakteristiknya mungkin akan sangat terasa ya. Tapi kalau untuk yang penetrasi teknologinya masih lebih rendah, misalnya di daerah rural, for example, mungkin akan tidak sekuat itu karakteristiknya muncul. Oke. Sekarang kita beralih pada Bu Ida. Bu Ida, menurut pengalaman Bu Ida selama ini berinteraksi dengan keluarga-keluarga yang ada di Indonesia Jawa bagian timur. Saya nggak ngomong Indonesia Timur, tapi Jawa bagian timur. Nah, sebenarnya seperti apa sih stratifikasi generasi muda yang ada di lapangan? Makasih Mas Yusuf. Menarik sekali ya kalau bicara masalah generasi, karena memang saya concern di situ bagaimana membuat Indonesia ini jauh lebih baik. Fakta di lapangan itu memang kita masih banyak gap, tidak merata. Pengetahuan tentang generasi saja beragam, pendidikan beragam,
kemudian strata ekonomi juga beragam, yang itu pasti berdampak pada pengetahuan mereka tentang generasi. Nah, ini penting sekali bagi kawan-kawan yang ada di ini webinar ya, supaya kawan-kawan juga terjun ke lapangan seperti saya, yang sehingga saya bisa mempraktekkan, minimal saya tahu kondisi Indonesia yang true, ya, yang asli apa adanya. Saya belusukan, saya kelutusan, sehingga saya tahu kondisi lapangan, bukan hanya sebatas laptop, bukan sebatas medsos. Jadi saya betul kondisi di lapangan, bagaimana mereka, khususnya saya memang terjun ke lapangan yang sampai pelosok-pelosok yang ada di arah ke Semeru itu. Jadi mereka sangat minim pengetahuan. Mereka tidak banyak gegapnya lah ya, gegap pengetahuan, gegap perubahan zaman. Jadi secara pengetahuan mereka betul-betul sangat minim, ya. Jadi padahal ini Jawa loh, harusnya kan seharusnya itu bisa merata, tapi faktanya tidak demikian. Jadi padahal namanya generasi, harusnya generasi muda khususnya kan harus menyeluruh, bukan hanya yang ada di kota, bukan hanya yang akrab dengan medsos, tapi semua itu harus betul-betul tahu bahwa dirinya adalah generasi penerus. Ya. Berarti dengan kompleksitasnya, seperti yang disampaikan Mbak Wenti tadi, Mbak Wenti ya, bahwasanya bisa jadi yang di rural sama yang di urban itu sangat berbeda sama sekali terkait dengan akses informasi ataupun teknologi yang mereka punya. Nah, kalau begitu, yang akan menentukan hitam merahnya Indonesia. Jadi Mbak Wenti, saya itu masih teringat sebuah presentasi yang disampaikan oleh Mbak Bu. Mbak Bu pernah mempresentasikan Sriwijaya bertahan sekian ratus tahun. Kemudian Mojopahit bertahan sekian ratus tahun. Indonesia, kita sudah memasuki 70 tahunan merdeka. Dan ini akan bertahan sampai berapa tahunkah? Ada variabel tanda tanya di sana yang sangat ditentukan oleh tentunya generasi penerus. Nah, dari sisi psikologi, menurut Mbak Wenti, apa sih yang perlu dipersiapkan sebagai modal generasi penerus ini melanjutkan eksistensi kita sebagai sebuah bangsa? Pertanyaan yang menarik ya. Menurut saya itu semua bergantung pada orientasi. Artinya begini, orientasi dan skill sebenarnya. Jadi menurut saya untuk bertahan atau untuk berkembang malah itu kita perlu, generasi muda kita itu perlu skill untuk memiliki orientasi global, to be a global citizen, tetapi juga tetap menjadi local citizen. Jadi bagaimana navigating kalau orang Jawa itu narik ulur orientasi itu, menurut saya itu yang penting. Artinya nek arep dadi wong desa ya aja desa banget, dalam tanda kutip ya. Kita bisa bersaing, kita bisa terbuka terhadap perubahan, tetapi desa itu kan memiliki konotasi yang tidak terlalu bagus ya. Nah, itu diubah bagaimana kita tetap memiliki lokalitas, identitas lokal, dan juga skill-skill lokalitas yang tetap bertahan. Bagaimana navigating skill untuk menavigasi itu loh, Mas. Menurut saya yang menjadi kunci penting untuk bisa bertahan dan berkembang. Jadi tidak ketinggalan zaman, tetapi tidak tercerabut dari budaya. Ya. Yes. Kalau dulu dan ada skill jargon, itu yang act locally, think globally. Tapi sekarang berbeda ya, Mbak? Itu dua-duanya harus bisa, menurut saya. Harus bisa. Not just thinking and acting secara terpisah, but it's both. Nah, skill itu yang
karena begini, kalau misalnya kita melihat teori klasik psikologi aja lah ya, tentang nilai-nilai atau orientasi individualisme, kolektivisme. Nah, bagaimana kita bisa menavigasi itu? Kapan kita harus thinking or acting dengan nilai individualisme? Kapan kita bisa acting and thinking dengan cara yang kolektif? Itu menurut saya menjadi flexibility, adaptability, dan skill untuk menavigasi itu. Kemudian, apakah kita harus menyamakan dengan kalau saya sih nggak menyebut kompetitor, kolaborator, atau kita ya jalan aja sendiri dengan keindonesiaan kita. Kalau kita skupnya Indonesia, jadi kita jalan dengan kendesaan kita. Pertanyaannya berarti kembali lagi pada bagaimana kita menguatkan identitas keindonesiaan di tengah arus ini ya, global influence.